Hello everyone, my name is Andriana Nurakifa with my student number 027. Today I will be an interpreter for a video with the title Cat Bite. We will start from now ya, let's just listen to the conversation first. Hey, I wasn't expecting two patients. How are you both doing today? My name's Sam, and I'm a physician assistant here. Ada seorang asisten dokter yang memperkenalkan diri dengan nama Sam. Dia tidak menyangka akan ada dua pasien yang datang dan dia menanyakan bagaimana kabar mereka. Physician's assistant? So you're like a nurse? We came here to see a doctor. Salah satu dari mereka yang perempuan berkata, asisten dokter, apakah itu sama dengan perawat? Dia bilang mereka datang untuk menemui dokter. No, I'm not a nurse. A physician's assistant works under the supervision of the medical doctor. But I still examine patients, diagnose, develop treatment plans, and do a lot of other things doctors do. Setelah itu, asisten dokter itu menjawab bahwa dia bukanlah seorang perawat karena ia bekerja di bawah pengawasan dokter medis. Dia memeriksa dan mendiagnosa pasien, dia membuat rancangan perawatan pasien, dan dia juga melakukan beberapa hal yang biasa dokter medis lakukan. Oh, okay. I just want to make sure my husband gets taken care of. He didn't think this was dangerous, but I know just how dangerous cat bites can be. Selanjutnya, pasien yang perempuan itu menjawab, oke, dia hanya ingin memastikan bahwa suaminya mendapatkan penanganan yang terbaik. Karena suaminya berpikir bahwa penyakitnya itu tidak terlalu serius, sedangkan menurutnya seseorang yang tergigit oleh kucing itu akan sangat berbahaya. Stop making a mountain out of a molehill, Maria. I washed my hand out with warm soap and water and put antibiotic ointment on it. It'll be fine, right? Setelah itu, pasien yang laki-laki menjawab, berhenti membesar-besarkan masalah Maria. Aku sudah membasuh tanganku dengan air hangat dan sabun, lalu mengoleskan salep antibiotik pada lukanya. Itu semua akan baik-baik saja kan? Ia bertanya kepada asisten dokter. Your wife makes a good point, sir. I'm sorry, what's your name? I see your wife's name is Maria. Setelah itu, saya menjawab, istrimu memiliki pengetahuan yang bagus, Pak. Tapi maaf, ini dengan Bapak siapa? Jorge Martinez? Nice to meet you, doctor. Sam. Setelah itu, pasien laki-laki itu menjawab, nama dia adalah Jorge Martinez. Dia bilang, senang bertemu denganmu, Sam. Mr. Martinez, can I call you Jorge? Is that okay? Setelah itu, asisten dokter menjawab, oke, Bapak Martinez, bolehkah saya memanggil Anda Pak Jorge saja? Of course you can call me Jorge. No need to be so serious. Setelah itu, Jorge menjawab, tentu saja boleh, tidak Okay, perlu Jorge. terlalu kaku dan terlalu serius. So, cats have very dirty mouths and very sharp teeth. In fact, their teeth are like needles that can very easily puncture flesh down to the bone, basically giving you an injection of nasty bacteria. Setelah itu, Sam memulai penjelasannya. Dia bilang bahwa kucing memiliki mulut yang sangat kotor. Mereka juga punya gigi yang sangat tajam. Faktanya, gigi kucing hampir sama dengan jarum yang bisa dengan mudah menusuk ke dalam daging hingga tulang dan memberi sebuah injeksi yang berisikan banyak bakteri berbahaya. See, Jorge, I told you this was serious. You didn't believe me. But Mr. Urrutia was bitten by his cat and had to go to the hospital. They had to do surgery on his foot, and his wife told me they thought he was going to lose it. Setelah itu, Maria istrinya menimpali, dengar Jorge, sudah aku katakan padamu bahwa ini adalah hal yang sangat serius dan berbahaya, tapi kamu tidak mempercayaiku. Bahkan tetangga kita, Pak Urrutia,
Ia tergigit oleh kucingnya, lalu dia harus dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan operasi pada kakinya. Bahkan istri Pak Urrutia memberitahu Maria bahwa mereka sangat khawatir jika suaminya itu bisa kehilangan kakinya. Maria, calm down. Ruby didn't even bite me that hard. She was only playing. Setelah itu Jorge menjawab, Maria, tenanglah, Ruby tidak menggigitku sekasar itu, dia hanya bermain. Would you let me see your hand, Jorge? When did Ruby bite you? Setelah itu Sam, si asisten dokter, berkata, bolehkah saya melihat tanganmu, Jorge? Kapan Ruby menggigitmu? About 3 hours ago. She was lying in my lap on the couch, and all of a sudden, she decided to attack my hand as I was petting her. Setelah itu Jorge menjawab, mungkin sekitar 3 jam yang lalu. Dia sedang tertidur dalam pangkuanku di atas sofa, tapi tiba-tiba dia menyerang tanganku saat aku ingin mengelusnya. So, Ruby is your cat? Setelahnya Sam bertanya, apakah Ruby itu kucingmu? Ruby is my daughter's cat. She's home from college right now and brought the cat over from her apartment. Setelah itu Jorge menjawab bahwa Ruby adalah kucing dari anak perempuannya. Dia saat ini sedang pulang karena ada libur perkuliahan dan dia membawa kucing itu dari apartemennya. Is Ruby an indoor cat or an outdoor cat? Setelah itu Sam bertanya apakah Ruby kucing rumahan yang selalu ada dalam rumah atau dia suka berada di luar rumah. Oh no, Ruby always stays indoors. The Urrutia's other cat was hit by a car and died a few months ago. It's too dangerous to let your pets outside. Setelah itu Maria menjawab, Ruby adalah kucing rumahan, dia selalu berada di dalam rumah. Berbeda dengan kucing mereka yang lain bernama Urrutia, dia mati beberapa bulan yang lalu karena tertabrak oleh mobil. Dan menurut dia sangat berbahaya apabila kita membiarkan hewan peliharaan kita itu berada di luar rumah. Well, that's good. Jorge, the bite isn't very deep, but cats have all sorts of dirty bacteria living in their mouths. I'm going to prescribe you a course of antibiotics just to be safe. Setelah itu saya menjawab, oke, bagus, dan Jorge, sepertinya gigitan Ruby ini tidak terlalu dalam. Tetapi kucing tetap memiliki banyak bakteri yang ada dalam mulut mereka. Dan itu sangat kotor. Jadi Sam akan meresepkan antibiotik untuk berjaga-jaga. Antibiotics? Do I have an infection? Setelah itu, Jorge bertanya, antibiotik, apakah terjadi infeksi pada tangan saya? I don't think so, but with cat bites, it's better to play it safe than sorry. If at any point your hand becomes red, swollen, and hot to the touch, I recommend you go to the emergency room, and they may need to start you on IV antibiotics. Setelah itu, saya menjawab, saya pikir tidak, tapi karena ini merupakan gigitan kucing, lebih baik kita sedikit berhati-hati dan berjaga-jaga daripada menyesal kemudian. Jika nanti terjadi perubahan pada tanganmu, merah, bengkak, dan panas ketika disentuh, saya menyarankan untuk Jorge segera ke ruang gawat darurat agar mereka memberi Jorge antibiotik melalui infus. Oh my god, is he going to be okay? Setelah itu Maria menimpali, ya ampun, apakah dia akan baik-baik saja? Don't worry, ma'am. I don't think that will happen, but I want you both to be prepared just in case. Jorge, I'm prescribing you 5 days of antibiotics that you need to take twice a day. Setelah itu, Sam, si asisten dokter, menjawab, jangan khawatir, Bu.
Mungkin itu tidak akan terjadi, tapi kita harus tetap berjaga-jaga. Lalu dia berkata kepada Jorge, saya akan meresepkanmu 5 hari antibiotik untuk dikonsumsi 2 kali dalam sehari. Twice a day? I don't take pills like that. Don't you think this is too much? Setelah itu Jorge menjawab, 2 kali sehari, saya tidak terbiasa minum obat seperti itu. Apakah itu tidak terlalu berlebihan? Jorge, if you develop an infection in your hand, it can get very bad very quickly. People have lost fingers and hands due to untreated cat bites before. Setelah itu saya menjawab, Jorge, jika kamu mengalami infeksi pada tanganmu itu akan menular sangat cepat dan berakibat sangat fatal. Seseorang bisa kehilangan jari bahkan tangannya ketika tidak mendapatkan penanganan yang baik saat digigit oleh kucing. Jorge, listen to the man. How can you work if you lose a hand? Setelah itu Maria menjawab, Jorge, dengarkan laki-laki itu. Bagaimana kamu bisa bekerja jika kamu kehilangan tanganmu? Maria, I'm not going to lose my hand. I don't know why you have to be so dramatic. Setelah itu Jorge menjawab, Maria, aku tidak akan kehilangan tanganku. Aku bingung mengapa kamu sangat dramatis dan lebay. You're right. You're not going to lose your hand. Because you're going to take these antibiotics. We'll go to Walmart after this and pick up your prescription. Setelah itu Maria menjawab, ya, kamu benar, kamu tidak akan kehilangan tanganmu karena kamu akan tetap minum antibiotik ini. Oke, setelah ini kita pergi ke Walmart dan mengambil resep obatmu. Well, Jorge, it sounds like Maria's got this all figured out. Can I count on you to take the medication as it's prescribed until you finish the bottle? Setelah itu saya menimpali, oke Jorge, sepertinya Maria sudah sangat memahaminya. Bisakah aku mengandalkanmu untuk meminum obatnya sesuai resep hingga habis? Okay, but only because you're telling me to, not because my wife is forcing me to. Setelah itu Jorge menjawab, oke, ini semua karena kamu memberitahuku juga, bukan karena istriku yang memaksa. Sounds like a plan. I'll go get your prescription printed for you. Setelah itu saya menjawab, oke, rencana yang baik, akan kuambilkan cetakan resepmu. Okay, that's all from me. Thank you very much for watching.